itu ada 3 istilah, riya, sum'ah, ujub. Riya itu terambil dari akar kata yang berarti dilihat, ru'yah, melihat. Sum'ah itu terambil dari kata didengar. Ini orang ingin dilihat. Ini orang ingin didengar kebaikannya. Ujub itu perasaan tinggi di dalam hati sehingga melecehkan orang lain. Gitu. Jadi kurang lebih maknanya kurang lebih maknanya sama. Tapi kerap kali riya itu dikaitkan atau dihubungkan dengan amal ibadah. Betul. Ya, jadi seolah-olah paling soleh, seolah-olah paling tahu agama, kemudian akhirnya menunjukkan. Jadi riya ingin dilihat orang bahwa dia hebat. Itu sebabnya dikatakan keikhlasan yang merupakan lawan dari riya adalah sikap yang tetap konsisten dilihat atau tidak dilihat orang. Diketahui atau tidak diketahui orang. Konsisten. Sama saja baginya dipuji atau dicela. Ya, itu. Tapi kalau sudah ingin dipuji, melakukan sesuatu agar tidak tercela, itu tidak bagus. Ada orang misalnya, dia hormat pada orang tuanya. Hormatnya luar biasa. Tetapi kalau tujuannya untuk hormat itu untuk menampakkan pada orang lain karena takut dicela, itu buruk. Hormat pada orang tua itu harus muncul dari dalam hati sebagai penghormatan kepadanya. Itu ada yang begitu. Jadi lawannya riya ikhlas. Lawannya riya ikhlas. Ada ungkapan yang paling sulit dilakukan manusia itu untuk ikhlas, betul tidak? Betul. Sulit sekali untuk ikhlas. Iya, mengapa? Karena ikhlas itu sesuatu yang sangat rahasia. Digambarkan oleh Nabi bahwa ikhlas itu, riya itu bagaikan semut hitam berjalan di batu yang licin di tengah gelapnya malam. Di batu yang licin tidak terasa, tidak terlihat karena gelapnya malam, sesuatu yang sangat kecil. Sehingga bisa jadi ada satu orang pada mulanya melakukan sesuatu dengan ikhlas, tiba-tiba tergoda oleh setan sehingga dia menjadi tidak ikhlas. Abi beri contoh. Satu orang peminta-minta datang, minta bantuan. Kita mau beri dia bantuan, masuk ke dalam mau ngambil uang. Sambil jalan berpikir saya mau kasih dia 1.000 perak. Bagus. Tetapi waktu dia mengambil uang 1.000 perak, terbetik dalam hatinya. Katanya apa? Enggak enak ya. Nanti dikira orang saya kikir. Saya kasih 2.000 aja. Berubah keikhlasannya. 2.000 dia kasih, tapi keikhlasannya karena khawatir akan dianggap orang kok ngasihnya cuma 1.000. Begitu kan? Bisa juga setan datang sebaliknya. Terlalu banyak. Kasih 500 aja. Berubah keikhlasannya. Karena itu ikhlas adalah sesuatu yang sangat sulit. Kita sendiri biasa tidak sadar bahwa kita sebenarnya tidak ikhlas. Tapi bagaimana membedakan itu? Bagaimana membedakan bahwa keinginan, misalnya katakanlah contoh analogi yang tadi Abi, kita ingin menambah sedekah. Bagaimana membedakan bahwa itu sesuatu yang kita rasa rasanya memang perlu lebih banyak? Ya kalau memang dirasa perlu lebih banyak itu wajar-wajar aja. Tapi jangan perasaannya nggak enak nanti dikira kikir. Tapi ini kan sekarang nggak enak, dia kan itu butuh lebih banyak. Maka kita dengan ikhlas menambah. Berarti semuanya memang hanya kita yang hati. Itu sebabnya Nabi berkata, dalam diri manusia ada sesuatu yang segumpal kunyahan. Kalau itu baik, baik semua kegiatannya. Kalau itu buruk, buruk semua kegiatannya. Sesungguhnya nilai dari setiap perbuatan itu adalah niat Anda. Bisa jadi ada 2 pekerjaan yang sama dilakukan oleh 2 orang yang berbeda dalam waktu yang sama, dalam bentuk yang sama, tapi nilainya berbeda. Kenapa? Ini niatnya. Dokter yang menggunakan pisau untuk membedah seorang pasien. Pisau itu digunakan oleh pencuri untuk mencungkil sesuatu. Sama alatnya, tetapi niatnya beda, sehingga penilaian Tuhan terhadapnya juga berbeda.